selamat pagi. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Yang terbaik, yang terindah, yang telah dirancangkannya jauh sebelum dunia ini ada, itulah yang diberikan Tuhan, yaitu berkat yang sebenarnya di dalam kehidupan kita. Kita masih membaca hari ini kitab Ulangan pasal 33 ayat 1 sampai ayat 29, dan kitab Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 22, dan Mazmur pasal 78 ayat 59 sampai 72, dan hikmat Tuhan kita baca dari Amsal pasal 12 ayat yang ke-25. Di situ dikatakan bahwa dalam hati kekhawatiran, dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jangan lupa kita membaca saat teduh kita hafalan, maksud saya ayat hafalan kita dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ketiga. Dan hari ini kita masih belajar tentang bagaimana takut akan Tuhan dalam koridor mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kita sudah belajar bahwa takut akan Tuhan adalah sebuah kebenaran yang diminta oleh Tuhan kepada umatnya untuk diajarkan turun-temurun. Bahkan waktu kita berjalan, kita berdiri, kita tidur, kita duduk, itu diajarkan berulang-ulang. Dan itu menjadi gaya hidup. Dan di pasal 26 kitab Ulangan, kita sudah belajar bahwa salah satu cara untuk kita merefleksikan bagaimana cara hidup takut akan Tuhan adalah dengan kita diajari oleh Tuhan, khususnya orang Israel pada waktu itu, untuk mereka memberi dengan konsep yang benar. Saudara, saya berdoa supaya jangan lagi kita terjebak untuk saling menghakimi dengan yang namanya memberi. Kalau Anda ingin memberi silakan, tidak memberi silakan. Tetapi salah satu cara untuk kita hidup takut akan Tuhan adalah kita memberi dengan konsep yang benar. Dan orang Israel diajarkan bahwa ketika mereka memberi buah sulung, persembahan dari hulu hasil pertama dari penghasilan mereka, ada konsep yang Tuhan ajarkan bahwa mereka perlu mendeklarasikan, mengingat bagaimana Tuhan melepaskan mereka, bagaimana nenek moyang mereka dulu seorang budak, dan mereka hari ini memiliki negeri yang dijanjikan Tuhan. Dan sama dengan kita, bahwa kita memberi kepada Tuhan bukan untuk hati kita jadi sombong, seolah-olah kita menjadi tidak sadar. Saya tahu persis ada banyak jemaat-jemaat yang saya layani dulu hidup mereka itu tidak sebaik secara ekonomi sebaik hari ini. Dan kalau hari ini itu terjadi, itu karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Karena itu ditutup di dalam kitab Ulangan 26 itu ayat 19. Dikatakan di sana ayat 16 sampai 19 bahwa kita dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijanjikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikan. Jadi kita bukan hanya sekedar memberi, tetapi kita punya konsep memberi yang benar, bahwa ketika Tuhan mengajarkan umatnya untuk memberikan buah sulung ataupun perpuluhan, di sini dikatakan dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya. Jadi kita melihat bahwa Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi daripada di atas segala bangsa yang lain. Kita sama-sama tahu dulu Eropa adalah salah satu negeri atau bangsa yang hukum-hukumnya itu banyak menerapkan prinsip-prinsip Alkitab. Pengadilan mereka, bahkan kalau saudara tahu, di Jerman saudara 1/10 daripada perpuluhan orang-orang yang bekerja di Jerman itu dipotong dan dimasukkan, dan negara mendukung untuk gereja menjalankan misi. Jadi kita melihat bahwa Inggris, Amerika, Eropa khususnya, mereka diberkati Tuhan. Kenapa? Diangkat lebih tinggi dari segala bangsa yang ada di bumi yang telah dijadikan Tuhan. Jadi ketika kita memberi kepada Tuhan, jauhkanlah pikiran kita, hati kita
dari apa ya, sifat, sikap yang jelek. Yang jelek itu gini, saudara memberi, lalu saudara mulai coba mengatur pemberian saudara. Saudara mulai memberi, tapi saudara curiga. Saudara memberi, tapi saudara coba tidak lepaskan bahwa itu adalah milik Tuhan. Dan di sini, kalau saudara perhatikan, ini luar biasa sekali. Bahwa ketika kita melakukan itu, dan saya berdoa, saudara bisa melihat ayat yang terakhir dari pasal 26 ini, bagaimana Tuhan akan mengangkat kita di atas segala bangsa yang telah dijadikannya. Untuk apa? Menjadi terpuji. Kita menjadi umat yang menjadi puji-pujian, menjadi umat yang ternama, menjadi umat yang terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Karena itu kalau saudara lihat tentang pemberian, bahwa di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam, lihat, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara, memberi kepada Tuhan itu jangan pernah pakai konsep pikiran kita. Tuhan ingin mengangkat umatnya. Ketika orang Israel, umat itu tekun mempraktekkan prinsip takut akan Tuhan dengan taat, dengan rasa kagum, dengan rasa hormat, dengan rasa takut akan Tuhan, dia praktekkan prinsip ini. Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan membuat kita menjadi terpuji, ternama, terhormat. Kita akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allah, seperti yang dijanjikannya. Dan kitab Maleakhi berkata, semua bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Jadi kita menjadi kesaksian. Tidak ada iri dengki. Seperti yang kita lihat hari-hari ini gereja itu, kita lihat tidak menjadi kepujian. Karena seolah-olah sekarang gereja itu tercampur dengan ambisi, pencapaian, untuk menunjukkan betapa hebatnya. Enggak, saudara-saudaraku. Saya sering kali bilang, kadang-kadang saya lihat gereja sedih. Kenapa sedih? Karena gereja nggak seperti yang Tuhan desain. Gereja umat Tuhan nggak seperti yang Tuhan mau. Gereja saling makan kayak kanibal, seperti suku yang belum modern, belum mengenal kebenaran, saling makan. Sesama gereja, organisasi saling makan, saudaraku. Setelah saya memahami, mengerti prinsip gereja, tujuan gereja, saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati gereja yang saya pimpin, saya layani, supaya menjadi berkat. Saya percaya bahwa saudara saya adalah gereja-gereja yang lain dengan berbagai merek organisasi di berbagai tempat, di berbagai kota di negeri kita Indonesia dan di bangsa-bangsa. Kita bangun jaringan hubungan. Dan saudara, supaya apa? Supaya gereja menjadi kepujian, menjadi ternama, terhormat. Dan ayat ini berkata bahwa semua bangsa akan menyebut kamu. Kata kamu ini bisa pribadi, bisa jamak, komunitas. Bahagia. Kenapa bahagia? Karena mereka melihat ada Tuhan. Kita bisa menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Karena itu mari di tengah situasi hidup saat ini yang dimana orang begitu duniawi, dimana orang gereja kemasukan juga roh duniawi, coba apa menjadi tuan di atas segala apa yang Tuhan percayakan. Ingat bahwa kalau kita memberi, itu kemurahan Tuhan. Kita diberi kesempatan. Kita dijadikan alat, itu kemurahan Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan kepada orang Israel setiap mereka membawa persembahan. Mereka harus ingat bagaimana mereka. Dan ketika mereka diberkati, ketika mereka membawa itu untuk mencegah hati mereka supaya tidak sombong. Dan di akhirnya, ujungnya adalah supaya kamu menjadi ternama, terhormat, dimuliakan Tuhan. Menjadi yang bahagia. Sehingga orang memandang kita benar-benar mereka adalah umat Tuhan. Kita adalah umat Tuhan. Kiranya Tuhan ditinggikan, dimuliakan lewat kebenaran yang kita baru pelajari. Sama seperti gereja mula-mula. Bagaimana mereka ditakuti, diseganin, dihormati. Karena tidak ada satupun yang kekurangan di antara mereka. Mereka saling menolong, penuh dengan kasih. Gereja seperti inilah yang kita doakan dan kita harapkan terjadi di dalam komunitas-komunitas kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Biar kami menjadi umat yang terpuji, ternama, termulia, diangkat lebih tinggi dari siapapun. Penggenapan firman-Mu nih terjadi
sehingga kami menjadi orang yang berbahagia menurut orang lain, bukan karena kami, tapi semata-mata karena Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.